Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kita masuk saat ini adalah ke sesi 11. Jadi ada dua topik sebetulnya di sini. Yang pertama mengenai imbal hasil, risiko imbal hasil investasi, dan yang kedua adalah mengenai layanan prima. Nah, imbal hasil ini sebetulnya berkaitan dengan pengembalian dari investasi dan berkaitan juga dengan suku bunga. Baik. Jadi tingkat bunga, kalau kita melakukan investasi, maka kita akan mempertimbangkan juga tingkat suku bunga, gitu ya, yang berlaku secara umum. Dan biasanya itu dikenal juga dengan bunga bebas risiko, risk free, gitu ya. Misalnya obligasi pemerintah itu relatif dinilai bunga bebas risiko. Jadi kalau kita mau investasi, misalnya biasanya kita membandingkan apakah investasi kita itu menghasilkan lebih tinggi dari bunga bebas risiko. Misalnya satu investasi, kita investasi di saham ternyata dalam 1 tahun menghasilkan return misalnya sebesar 20% gitu ya. Sementara suku bunga obligasi pemerintah misalnya adalah sekitar 6%. Berarti itu investasi itu layak gitu ya. Karena kalau ternyata hasilnya di bawah 6%, tentu lebih baik kita menyimpan di ini pemerintah ya, di obligasi pemerintah. Jadi kita perlu memprediksikan sebetulnya nilainya di masa depan akan menjadi berapa, dan itu akan menjadi keputusan dalam melakukan investasi. Nah, ini tadi disebutkan kalau bunga bank sedang jatuh, gitu ya, sedang rendah, maka mungkin kita akan lebih suka berinvestasi di obligasi jangka panjang daripada deposito di bank. Misalnya ada obligasi yang memberikan kupon itu 1% setiap bulan. Berarti dalam setahun kita akan mendapat 12% gitu ya. Nah, itu mungkin lebih baik dibanding dengan deposito bank yang saat itu 4% gitu. Sedangkan kalau misalnya bunga bank naik, maka kita akan lebih suka berinvestasi di deposito daripada di obligasi. Jadi memang memprediksi suku bunga itu yang merupakan bagian yang paling sulit dalam terapan makroekonomi. Pertama, kita harus membedakan dulu antara bunga nominal dengan bunga real. Jadi gambaran rumusannya seperti ini teman-teman, bahwa R kecil ini adalah bunga real, ya. R besar ini adalah bunga nominal. Jadi sebetulnya kan ada dalam perekonomian itu ada faktor inflasi, ya. Jadi bunga real yang kita terima sebetulnya adalah bunga nominal dikurangi dengan I. Ini adalah investasi, ya. Dicontohkan di sini misalnya kalau kita mendepositokan 10 juta ke BPR di Semarang dengan bunga 10%, berarti R besarnya ini nominalnya 10%, lalu ternyata tingkat inflasi dalam setahun ini 6%. Sehingga real suku bunga yang kita terima adalah 10% dikurang 6% atau 4%, digambarkan dengan R kecil. Nah, hubungan antara bunga nominal dengan bunga real adalah seperti ini. Jadi, ringkasnya adalah seperti ini. Ini adalah bunga real sama dengan bunga nominal dikurang inflasi dibagi dengan 1 plus inflasi. Jadi kalau kita gambarkan bahwa kalau kita tadi hitung dengan cara cepat ya, 10% dikurang 6% adalah 4%, tapi hubungannya adalah secara rumusan seperti ini. Dengan cara ini, maka hasil yang kita peroleh untuk bunga real adalah 3,77%. Saya gambarkan dengan variabel dengan menggunakan Excel di sini. Nanti Excelnya akan saya kirimkan di penjelasan di beberapa slide supaya teman-teman bisa mempelajari gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini adalah 1 ditambah bunga real sama dengan 1 plus bunga nominal dibagi 1 plus inflasi. Jadi gambarannya seperti ini, 1 ditambah bunga nominal dibagi 1 plus inflasi. Jika nominalnya adalah 10%, ini bisa dilihat di rumusan ya teman-teman.
lalu bunga inflasi adalah 6%, maka 1 plus R yang ini, yang pembilangnya adalah ini 1 plus R adalah 1 plus bunga real sama dengan 1 plus bunga nominal ini, ya. 1 ditambah D9, D9 ini adalah bunga nominal dibagi dengan 1 plus D10. D10 itu adalah inflasi. D10 itu 6% ini inflasi. Kita akan memperoleh angka 1,03774. Jadi kalau R-nya sendiri, bunga realnya sendiri adalah 0,03774 dikurang 1. Atau 3 kalau kita buat dalam persen maka menjadi 3,77%. Jadi bunga deposito yang ada itu adalah bunga nominal. Nah, apa yang mempengaruhi keseimbangan bunga real adalah adanya pasokan atau penawaran dan permintaan, ya, dari bank, pasokan dari bank. Misalnya bank itu memerlukan dana, mungkin dia akan menaikkan suku bunga gitu. Dan permintaan dari nasabahnya sendiri, dari penabung. Jadi semakin banyak yang permintaan terhadap suku bunga tinggi, mungkin akan mempengaruhi juga penawaran dari pihak bank. Lalu ada lagi faktor dari tindakan pemerintah. Misalnya pemerintah bisa mengintervensi gitu ya dengan menaikkan giro wajib minimum bank, sehingga bank itu akan mengalami menambah dana yang dihimpun gitu ya, dan bukan tidak mungkin akan menaikkan suku bunga. Lalu tingkat inflasi yang diantisipasi. Nah, ini yang dikerjakan oleh pemerintah dan regulator bank sentral. Jadi dia bisa menggeser kurva keseimbangan permintaan dan penawaran bunga real, baik ke kanan maupun ke kiri dengan kebijakan fiskal dan moneter. Oke. Tapi sebagai investor dia akan peduli juga dengan imbal hasil real atau kenaikan daya beli. Jadi ketika inflasi meningkat, maka investor akan meminta tingkat bunga nominal yang lebih tinggi dari investasinya. Jika suku bunga realnya cukup stabil, maka kenaikan bunga nominal merupakan prediksi tentang kenaikan tingkat inflasi. Ya, kalau bunga realnya cukup stabil, maka bunga nominal merupakan prediksi tentang kenaikan inflasi atau expected inflation. Ya, jadi berapa ekspektasi inflasi? Ini adalah ekspektasi investor terhadap inflasi yang di masa yang akan datang. Bunga nominal sama dengan bunga real ditambah expected inflation untuk di masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kalau ada pajak gitu ya? Kalau ada pajak, maka pajak ini digambarkan dengan T. Jadi bunga real, ya, bunga real ini kebetulan belum ditambahkan di sini bunga real, ini real R kecil adalah bunga nominal dikali 1 min tax. Taxnya berapa persen? Misalnya ada kasus tadi taxnya 20%, lalu dikurang dengan inflasi. Maka bunga real, bunga nominal, misalnya tadi di kasus yang pertama bahwa kita investasi dengan bunga nominal 10%, ya, digambarkan di sini, maka bunga nominal dikali 1 minus tax, pajaknya 20% dikurang tingkat inflasi. Maka akan diperoleh biasa kalau persamaan seperti ini Bapak rekan-rekan kita harus selesaikan yang perkalian dulu atau pembagian dulu ya. Jadi 1 dikurang 0,2 ini 0,8 dikali 1% dikali 10% sama dengan 0,08 dikurang dengan tingkat inflasi 6% atau 0,06 maka diperoleh hasil bunga real setelah pajak adalah 2%. Ini kalau kondisi ada pajak. Ini saya cantumkan juga di sini ya. Jadi kalau dengan kondisi ada pajak, maka tingkat bunga real sama dengan bunga nominal, ini D9 dikali 1 dikurang tax. Taxnya berapa? Ini 20% dikurang tingkat inflasi. Sama dengan 2%. Nah,
Prinsipnya sebetulnya imbal hasil yang diharapkan itu berbanding lurus dengan jangka waktu. Jadi semakin panjang jangka waktu maka semakin besar pula sebetulnya imbal hasil yang diharapkan. Misalnya dicontoh di tabel di bawah ini ada T-bonds. T-bonds ini adalah treasury bonds kalau di Amerika. Dengan kupon 0%, berarti ini adalah semacam obligasi pemerintah ya kalau di Indonesia. Kuponnya 0%, jadi dia tidak memberikan bunga gitu ya, memberikan bunga. Nominalnya 100 pada saat jatuh tempo. Jadi kalau obligasi itu kalau nilainya 100, nominalnya 100, maka kita akan terima 100 pada saat jatuh tempo. Harganya saat ini gitu ya. Untuk periode jatuh tempo setengah tahun, harganya saat ini adalah 97,36. Untuk periode 1 tahun, harganya saat ini adalah 95,52. Untuk 25 tahun, maka harganya saat ini adalah 23,3. Jadi berapa sebetulnya gambaran risk free? Berapa gambaran suku bunga bebas risiko terhadap, karena dia tidak memberikan kupon apa-apa gitu ya. Jadi nilai obligasi ini berapa gitu. Suku bunga bebas risikonya. Sederhananya kita bisa membagi dengan rumusan ini. Risk free sama dengan 100 dibagi harga saat ini dikurang 1. Jadi inilah bunga untuk sesuai jangka waktu periodenya. Jadi misalnya 97,36 harga saat ini, maka bunga bebas risikonya adalah 100 dibagi 97,36 dikurang 1. Sama dengan 2,7%. Sedangkan yang 25 tahun adalah 100 dibagi 23,3 dikurang 1 sama dengan 329%. Ini maksudnya begini rekan-rekan. Jadi kalau kita simpan 23,3 dan tidak ada bunga tahunan gitu ya, langsung kita akan dibungakan dengan 329% akan kita terima nanti di 25 tahun kemudian saat jatuh tempo. Sehingga bunganya adalah 329,18% dan angkanya pada saat jatuh tempo adalah sebesar 100 ya, sebesar 100 sesuai nominal deposito. Ini saya gambarkan di tabel berikut ini. Ya. Nah, ini untuk periode jatuh tempo dalam 1 tahun, setengah tahun, 1 tahun dan 25 tahun. Harganya saat ini adalah 97,36 untuk harga untuk yang setengah tahun, 95,52 untuk yang 1 tahun jatuh tempo, dan harganya 23,3 untuk yang 25 tahun jatuh tempo. Nah, ini gambarannya adalah 100 dibagi harga saat ini dikurang 1. Inilah suku bunganya. Berarti dalam 1 tahun untuk deposito yang ini, yang 9 harga yang saat ini 95,52, dengan dibungakan 4,69%, maka 1 tahun kemudian kita akan memperoleh deposito senilai, obligasi senilai 100. Harga yang 23,3, 25 tahun lagi dengan dibungakan sebesar ini, maka kita akan memperoleh nominal sebesar 100. Nah, ini kita coba buktikan ya rekan-rekan. Nah, pembuktiannya adalah harga saat ini ya 97,36 lalu dikali 1 ditambah 2,71% ditambah risk free, maka akan diperoleh 100. Begitu juga untuk yang 23,3 ditambah 1 dikali 1 ditambah 329% sama dengan 100. Ini gambaran sederhana nilai dari obligasi itu ya, karena obligasinya tidak memberikan kupon. Jadi dengan suku bunga risk free. Dengan suku bunga risk free maka tingkat bunga bebas risikonya adalah sebesar ini. Ya. Jadi ini rumusannya 100 dibagi harga saat ini dikurang 1. Kita juga menyajikan imbal hasil dalam satuan tahunan. Kalau tadi kan kita nggak melihat periode ya, teman-teman.
Kita nggak ngelihat periode, jadi cuma lihat berapa suku bunga bebas risiko pada saat jatuh tempo. Tapi sebetulnya imbal hasilnya berapa gitu ya dengan tahunan. Jadi tingkat tahunan efektif annual rate. Jadi merupakan persentase kenaikan dana yang diinvestasikan selama horizon untuk waktu 1 tahun. Efektif annual rate adalah rumusannya seperti ini. 1 ditambah efektif annual rate sama dengan 1 ditambah risk free dipangkat 1 per periodenya. Ya, periodenya dalam hal ini adalah satuan tahun. Jadi misalnya dalam kasus tadi berapa efektif annual rate-nya sebetulnya untuk yang periode setengah tahun. Jadi ini cukup kita masukkan rumusan ini ya. ER-nya berarti kan adalah 1 ditambah risk free dipangkat 1 plus per T dikurang 1 ya. Ini nanti dipindah ke kanan menjadi dikurang 1. ER-nya adalah 1 ditambah risk free. Risk free-nya tadi sudah kita dapat L5 ini 2,71 dipangkat dengan 1 per T. Periodenya berapa lama? Setengah tahun. Di sini kita put dengan J5 gitu ya. Lalu dikurang 1 sehingga diperoleh sebetulnya bunga efektif tahunannya itu adalah 5,5%. Untuk yang 25 tahun berapa? Untuk yang 25 tahun adalah 1 ditambah risk free 329% dipangkat dengan 1 dibagi periodenya dalam tahun, ini 25 tahun, lalu dikurang 1. Diperoleh hasil 6%. Jadi secara tahunan sebetulnya obligasi itu suku bunganya adalah 6%. Kalau teman-teman mau membuktikan, ini saya sudah coba susun di sini untuk yang 25 tahun tadi ya. Jadi kalau kita mulai menginvestasikan, maka mulai dengan nilai saat ini 23,3 harganya gitu ya, dan ini kita hitung tahun 0. Pada tahun pertama maka akan berbunga, nilainya akan menjadi 23,3 dikalikan dengan 1 ditambah suku bunga tahunan 6%. Nah, menjadi 24,7. Lalu tahun berikutnya adalah dikali 1 dengan 24,7 dikalikan dengan 1 ditambah 6%. Terus ini kita lakukan sampai dengan 25 tahun. Pada saat umur 25 tahun, maka akan diperoleh nilai adalah 100. Gitu ya. Ini gambaran bunga efektif tahunan. Jadi memberikan gambaran bahwa dengan bunga 6% dan dengan nilai deposito saat ini 23,3, maka kita akan memperoleh hasil kembali sesuai nominal 100. Ini pembuktiannya ya. Ini adalah efektif annual rate. Ini contoh perhitungannya sudah saya sampaikan tadi di Excel tadi ya. Nah, ada juga bunga yang sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, ini ada efek bunga berbunga. Betul nggak? Jadi ada efek bunga berbunga. Awalnya 23,3 lalu dia akan berbunga, nilainya menjadi 24,7, berbunga lagi. Dan 24,7 ini kan sebetulnya sudah ada tambahan bunga ya sebesar 1,4 dolar ya. Jadi 23,3 ke 24,7 ini udah ada bunga. Ini berbunga lagi. Jadi bunga berbunga sebetulnya ada efek compounding istilahnya. Ada efek compounding. Ya, itu di efektif annual rate. Nah, ada pula yang suku bunga itu sebetulnya menggunakan metode yang lebih sederhana. Ya, jadi bukan metode compounding atau berganda. Itu yang disebut dengan tingkat persentase yang disetahunkan atau annual percentage rate. Ya, tingkat bunga yang disetahunkan. Apa hubungannya annual percentage rate dengan efektif
annual rate ini. Hubungannya adalah seperti ini rumusannya. Jadi teman-teman bisa pakai nanti ini. Slide sebelumnya itu ada koreksi, ada kesalahan penulisan rumus. Jadi saya koreksi dan sudah saya upload lagi di Siakat gitu ya. Teman-teman bisa download lagi. Bahwa efektif annual rate itu sama dengan 1 ditambah annual percentage rate dibagi dengan T, dengan periode, dipangkat dengan T, dikurang 1. Sementara kalau dari sisi annual percentage rate sama dengan 1 ditambah efektif annual rate dipangkat 1 per T periodenya, dikurang 1, ini kita kurang 1 lagi, lalu dikalikan dengan T. Ya. Apa perbedaannya? Jadi teman-teman harus paham bahwa ada perbedaan bahwa ini hanya disetahunkan kalau APR. Hanya setahunkan dan dia mengabaikan tingkat efek compounding. Nah ini saya berikan ringkasan sebetulnya bahwa annual percentage rate merupakan suku bunga nominal yang disetahunkan. Dia akan mengabaikan efek compounding selama periode, menghasilkan suku bunga yang lebih rendah dari bunga efektif yang sebenarnya atau lebih rendah dari ER. Ya. Sementara ER ini efektif annual rate ini adalah suku bunga sebenarnya yang memperhitungkan efek compounding. Jadi misalnya pertanyaannya dalam case tadi, berapa APR untuk masing-masing T-bonds tadi dengan kupon 0 yang jatuh temponya setengah tahun, 1 tahun, dan 25 tahun kemudian. Saya gambarkan di sini bahwa sesuai rumusan tadi bahwa annual percentage rate sama dengan 1 ditambah ER, efektif annual rate, dipangkat 1 per T, dikurang 1 dikali T. Kita coba untuk yang 25 tahun, sama dengan 1, ya, 1 ditambah R, R-nya ini, ditambah N, gitu ya. N ini adalah R, dipangkatkan dengan 1 dibagi T. T-nya berapa lama? 25 tahun. Lalu kita kurangkan dengan 1 dan dikalikan dengan T, dengan periode. Maka akan diperoleh hasil 5,83%. Begitu juga untuk yang setengah tahun dan 1 tahun. Jadi kalau kita lihat bahwa yang sama itu suku bunga APR ini akan lebih rendah daripada suku bunga efektif annual rate-nya, daripada suku bunga yang sebenarnya. Lebih rendah seperti yang 5 tahun. Kecuali yang 1 tahun ini angkanya sama. Tapi yang lain-lain angkanya lebih rendah. Untuk yang setengah tahun justru angkanya lebih tinggi. Jadi kalau dalam konteks tahunan, mungkin kalau di bawah 1 tahun itu efeknya akan lebih tinggi. Sementara dalam 1 tahun itu efeknya sama, sementara untuk di atas 1 tahun nilainya maka APR ini akan lebih rendah dari efektif annual rate. Nah, sebetulnya efek compounding ini ada metode yang sifatnya adalah continue gitu ya, continuous, dan dia akan mendekati tidak terbatas atau mendekati 0. Maksud saya pada saat T-nya itu tidak terbatas, gitu ya, tidak terbatas ini periodenya kan bisa tidak terbatas ya, T-nya itu, dan mendekati 0 maka akan digunakan rumus continuous compounding atau CC, ya. Jadi continuous compounding itu kita akan menggunakan angka eksponensial atau huruf E kecil ini. Ya, ini adalah konstanta sebetulnya, konstanta untuk eksponensial, gitu ya, untuk continuous compounding. Jadi kalau kita lihat hubungannya dengan efektif annual rate, maka sama dengan E dipangkat dengan RCC. Jadi dipangkat 1 ditambah R sama dengan E dibagi RCC. Jadi kalau kita mau mencari suku bunga continuous compoundingnya berapa? Itu adalah log normal atau ln dari 1 plus R. Ini kalau kita punya kalkulator atau ini sederhana gitu ya. Ini adalah log distribusi normal gitu ya. Kalau kita punya kalkulator atau Excel ini bisa kita peroleh langsung angkanya. Saya contohkan di sini bahwa suku bunga continuous compounding
gitu ya. Suku bunga continuous compounding sama dengan loan dari 1 plus R, effective annual rate, ya. Ini R suku bunganya. Jadi kalau kita gambarkan contoh untuk yang RCC, ini rumusannya saya put di sini. RCC untuk continuous compounding untuk yang setengah tahun, maka adalah ini di Excel kita cukup tulis LN gitu ya. Log normal dari 1 ditambah effective annual rate. Jadi akan diperoleh hasil bahwa suku bunga continuous compoundingnya adalah untuk yang setengah tahun 5,35%, 1 tahun 4,58%, dan 25 tahun adalah 5,83%. Nah, variabel E sendiri ini adalah ini di folder ini ya, saya gambarkan ini. Mungkin saya kasih warna kuning dengan biru. Jadi ini E ini adalah konstanta, teman-teman. Konstanta ini angkanya. E sama dengan 2,71828,183. Ya. Sekarang kalau mau dibuktikan boleh, jadi misalnya 1 ditambah R sama dengan E di pangkat RCC. Gitu ya. Jadi kalau ini kita pangkatkan misalnya untuk yang 25 tahun. Ini. Maka akan diperoleh hasil sebesar 6%. Ini 1,0599 kalau kita kurangkan lagi dengan 1, maka akan diperoleh hasil 6% atau mendekati 6. Ini untuk yang 25 tahun. Ini pembuktian. Saya tambahkan di sini di Excel-nya. Untuk 25 tahun. Case yang 25 tahun. Ya, ini menjadi 6%. Itu ya, teman-teman. Nah, ini 6%. Jadi, akan kembali R-nya ini adalah R-nya adalah 6%. Oke. Ini untuk continuous compounding. Gimana maksudnya continuous itu kalau waktunya menjadi tidak terbatas. Gitu ya. Jadi kalau kita membuat grafik itu dia dengan slope yang mendekati 0 dan terus dan tidak akan memotong sumbu X gitu ya. Nah, inilah perbandingan gitu ya, teman-teman. Misal ada sebuah bank menawarkan kepada Anda ada 2 alternatif investasi. 2 alternatif investasi, yang satu ya menawarkan investasi dengan bunga bulanan 1% per bulan, atau yang satu lagi dia menawarkan dengan continuous compounding sebesar 12%. Jadi kalau 1 bulan 1% kan juga dibayar setiap bulan gitu ya, efektif 1 bulan selama 1 tahun, dan dengan continuous compounding. Ini gambarannya adalah, nah ini. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini, ya, rumus ini. Effective annual rate adalah 1 ditambah risk-free. Sebetulnya ini, karena ini adalah bulanan, kita boleh put di sini 1%, gitu ya, 1%. Dan berarti di sini pangkatnya adalah periodenya berapa kali. Periodenya berapa kali? Dalam hal ini adalah 12 kali. Sorry, ini ada kesalahan penulisan rumus lagi nih. Ini bukan 1 per T ya teman-teman, tapi pangkat T. Nanti saya koreksi lagi di materinya.
Oh, ini udah saya koreksi. Ini berarti yang saya salah copy tadi sebelumnya. Sebentar sekalian saya koreksi. Saya ambil dari sini semua. Oke. Ya, ini case-nya. Karena T ini adalah periode, gitu ya. Jadi kalau kita terima 1% 1 tahun, maka di sini kita akan put 1% dipangkat dengan 12. Gitu ya, karena dia akan membayar selama 12 kali. Dan dalam case ini saya put karena dia saya perhitungkan tadi 12% dibagi 12. Berarti ini pun bisa saya ganti dengan 1%. Maka 12 lalu dikurang dengan 1 maka akan diperoleh nilai 12,68%. Ini untuk alternatif 1, skenario 1. Skenario 2, dia akan membayar tingkat continuous compounding 12% selama tahunan, gitu ya, tahunan. Berarti kita cukup menggunakan rumusan ini bahwa R itu sama dengan E dipangkat 12. Jadi eksponensi dikurang dengan 1. Mungkin kalau E-nya ini 2,71828 dipangkat 12% lalu dikurang dengan suku bunga dikurang dengan 1, 12,75%. Jadi lebih besar yang continuous compounding kita terima dibandingkan dengan yang pertama ya, dengan skenario 1. Nah, ini rumusan continuous compoundingnya jangan lupa teman-teman bahwa R itu sama dengan E dipangkat RCC dikurang 1 ya, satunya pindah sini. Rumusan ini yang kita pakai tadi di sini. R itu sama dengan E dipangkat 12% dikurang 1 sama dengan 12,75%. Maka lebih menguntungkan sebetulnya yang continuous compounding. Dia membayar tahunan, secara tapi continuous compounding. Oke. Next adalah risiko dan premi risiko. Dan ada simpangan baku gitu ya. Dan expected return. Return yang diharapkan dan simpangan baku atau standar deviasi atau varians. Sebetulnya ini adalah gambaran dari risiko. Jadi investasi itu mungkin berfluktuasi, tapi hasilnya secara rata-rata mungkin itu lebih menguntungkan dibandingkan deposito. Cuma berarti kita harus memperhatikan faktor risiko. Jadi yang pertama kita harus paham dulu mengenai imbal hasil suatu periode atau yang disebut holding period return. Jadi HPR ini saya put di sini, HPR. Oh, di sini nggak ada ya. Jadi saya put di slide ini HPR. Kepanjangan dari HPR ini adalah holding period return. Tingkat pengembalian selama periode kita memegang suatu investasi. Sederhananya seperti itu. Jadi suatu investasi, misalnya kalau kita berinvestasi, maka biasanya kan kita akan memperhitungkan berapa sih returnnya suatu investasi. Returnnya adalah bawahan nilai akhir pada saat kita selesai investasi, misalnya nilai pokok plus bunganya dikurang nilai awal dibagi dengan harga awal. Ya, kalau kita membeli rumah juga begitu. Misalnya kita berinvestasi rumah, harganya saat ini 1 miliar, setahun kemudian nilainya menjadi 2 miliar, maka holding period return-nya adalah harga akhir, ya, 2 miliar dikurang harga awal, 1 miliar dibagi dengan harga awal, 1 miliar. Jadi, atau 100%. Jadi, kita memperoleh hasil dari investasi pembelian rumah tadi dengan hasil 100%. Kalau kita berinvestasi di saham, maka yang menjadi holding period return, karena di saham itu ada dividen, ditambahkan dengan dividen. Jadi harga akhir
ditambah dengan dividen, dikurang dengan harga awal dibagi harga awal. Ini adalah holding period return. Jadi satu saham misalnya yang kita beli dengan 100 dan dalam perjalanan selama setahun ke depan nilainya harga saham itu menjadi 110 dan kita memperoleh dividen pada tahun berjalan itu sebesar $4, maka holding period return adalah 110 harga akhir ditambah dengan dividen 4 dikurang harga awal dibagi dengan harga awal atau 14%. Ini jadi imbal hasil investasi dalam satu periode. Nah, tapi dalam investasi itu kan sebetulnya ada kemungkinan atau probability bahwa hasil yang diperoleh itu mungkin tidak sama sesuai gitu ya. Setiap periode itu mungkin berfluktuasi. Jadi di sini digambarkan terdapat ketidakpastian terkait harga per lembar pada akhir tahun. Sehingga holding period return-nya pun kita akan hitung dengan probabilitas itu gitu. Kemungkinan-kemungkinan itu. Kemungkinan itu kita gambarkan dengan PS ya, dan return itu kita gambarkan dengan RS. Jadi berapa sebetulnya expected return? Expected return atau return yang kita harapkan gitu ya. Itu adalah penjumlahan dari beberapa periode di S ini dengan probabilitas dikalikan dengan return pada setiap periode. Jadi misalnya begini, untuk contoh ini, saya misalkan begini, ada satu investasi, gitu ya, kita berinvestasi selama 4 dengan kemungkinan return itu adalah 31%, 14%, minus 6, jadi mungkin saja investasinya turun, rugi sampai 6,75%, dan minus 52%, atau investasinya turun 52%. Tapi masing-masing investasi ini skenarionya, itu ya, skenario ini saya tambahkan skenario gitu ya. Skenario 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 skenario. Kemungkinan terjadinya return dari satu investasi. Nah, di sini. Pada skenario 1, investasinya akan menghasilkan return 31%. Tapi probabilitasnya terjadinya return 31% adalah 25%. Returnnya 14%, probabilitasnya 45%. Returnnya minus 6,75, probabilitasnya 25%. Dan returnnya 52%, probabilitas 5%. Secara total probabilitas ini berarti harus 100%. Jadi ini adalah kemungkinan. Kemungkinan return 31% adalah 25%. Kemungkinan returnnya 14%. Kemungkinannya 45%, kemungkinan menghasilkan return negatif 6,75%, probabilitasnya adalah 25%. Dan kemungkinan returnnya 52%, itu adalah di 5%. Jadi berapa expected return-nya sebetulnya kita simply kita kalikan saja antara return tiap skenario dikalikan dengan probabilitasnya. Inilah expected return. Gitu ya, 31 dikali 25% sama dengan 775 dan sekian dan seterusnya sampai kemungkinan keempat minus 52% dikali 5%, maka returnnya adalah minus 2,6. Maka secara total expected return adalah 9,76%. Ini kita jumlahkan dari berbagai probabilitas. Ini saya gambarkan dengan tabel case ini. 9,76%. Inilah expected return-nya, gitu ya. Nah, expected return ini kan secara total return-nya kita mengharapkan berarti dari investasi itu 9,76%. Tapi ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan ini. Misalnya di skenario 1 terjadi
7,75%. Di skenario 2 ternyata kemungkinannya adalah 6,3%. Di skenario 3 malah minus 1,69, skenario 4 adalah 2,6. Dan inilah sebetulnya resiko yang dihadapi oleh seorang investor gitu ya. Karena pengembaliannya mungkin berfluktuasi dengan berbagai macam probabilitas kemungkinan terjadi. Nah, ini kan yang dinilai menjadi resiko ya, fluktuasi dari return. Jadi kita tidak bisa mengharapkan setiap tahun setiap skenario itu pasti menghasilkan 9,76. Berarti ini adalah resiko, dan resiko ini kita ukur dalam bentuk varians. Nah, ini saya ditambahkan di slide berikutnya. Varians dan standar deviasi. Jadi standar deviasi atau P ini adalah ukuran risiko total yang dirumuskan sebagai kuadrat dari varian. Ya, kuadrat dari varian. Prinsipnya adalah makin tinggi volatilitas. Jadi semakin volatil dari imbal hasil atau return dari setiap skenario, maka nilai rata-ratanya ini kita kuadratkan. Jadi varian sendiri adalah standar deviasi kuadrat gitu ya, sama dengan penjumlahan dari probabilitas dikali return di setiap skenario dikurang expected return tadi. Expected return-nya berapa? 9,76%. Ini dikuadratkan. Jadi kalau kita buat dengan tabel, maka variansnya untuk skenario 1 adalah probabilitas ini ya, E4 dikali dengan D4. D4 ini adalah return yang ini ya, return dikurang dengan expected return. Expected return-nya yang mana? Yang ini. 9,76%, dan ini kita kuadratkan. Setiap skenario kita buat rumus seperti ini, dan ini kita total. Inilah variansnya, jadi variansnya sebesar 3,8%. Lalu berapa standar deviasinya? Standar deviasinya hanya akar dari varians. Ya, jadi kalau kita lihat rumusan tadi, bahwa varians ini sama dengan standar deviasi kuadrat. Sehingga kita ketahui bahwa akar dari standar deviasinya adalah akar dari 0,038 atau 3,8%. Ini akarnya. Kita cukup dengan pangkat setengah, maka diperoleh standar deviasinya 19,49%. Nah, inilah yang sebetulnya disebut tadi standar deviasi adalah risiko total. Jadi semakin besar sebetulnya makin volatile, makin pergerakannya itu semakin lebar gitu ya, simpangannya makin besar. Ya, 19,49%. Nah, kalau misalnya kita kurangi ya, kita kurangi dengan jadi berapa yang harus diinvestasikan gitu ya. Berapa yang harus diinvestasikan berarti kita harus mengukur premi resiko. Jadi dalam hal ini, kalau tadi expected return yang kita peroleh 9,76%, kita mengharapkan return 9,76, sementara inflasi dalam case ini adalah 4%, maka premi resikonya adalah 5,76%. Simply kita kurangi 9,76 dikurang 4%. Ya, itulah imbal hasil kelebihan atau excess return yang merupakan resiko yang harus ditanggung oleh customer, oleh investor, dan dia itu akan memperoleh hasil lebih dengan menanggung berbagai kemungkinan tadi. Nah, setiap orang itu memiliki tingkat penolakan resiko yang berbeda-beda. Ini yang disebut dengan risk aversion. Ya. Manusia itu cenderung untuk menghindari resiko. Jadi, misalnya kalau kita menyimpan dana kita di obligasi pemerintah tadi dengan resiko nol sehingga disebut risk free, maka
maka mungkin kita akan lebih suka berinvestasi di obligasi pemerintah sepanjang hasilnya lebih besar dari investasi di instrumen lain. Ya, jadi misalnya taruhlah kita punya rumah gitu ya, atau kita punya dana gitu ya. Kalau kita tempatkan di suatu investasi, misalnya ada perusahaan gitu ya, di saham satu perusahaan, ternyata returnnya itu expected returnnya hanya 4%, sementara deposito itu 5%, atau deposito juga 4%. Mungkin kita lebih cenderung untuk berinvestasi di deposito karena dinilai lebih tidak berisiko. Ini yang disebut dengan sikap risk averse. Jadi tiap orang itu risk aversion-nya berbeda-beda. Nah, ini case sudah ada jawabannya di halaman belakang gitu ya. Misalnya kita berinvestasi dengan nilai 27.000, harga saat itu adalah 900, obligasi yang dibayar adalah 75 per lembar. Ada 3 skenario gitu dengan probabilitas ini 0,2, 0,5, dan 0,3. Dan ini harga obligasi di akhir tahun. Pertanyaannya, dengan jika deposito bank itu 5% per tahun, apakah kita lebih cenderung untuk berinvestasi ke obligasi atau kita lebih cenderung untuk berinvestasi ke deposito bank? Yang perlu dicari pertama adalah holding period return dari setiap skenario. Lalu kita nilai berapa imbal hasil dari nilai akhir tahun yang diharapkan atau expected return-nya. Lalu berapa premi risiko dari investasi obligasi kita. Untuk skenario 1, ya, kemungkinan return-nya adalah tadi 850. Nilainya adalah 850. Jadi harga akhir dikurang harga awal 900 ditambah dengan kupon obligasi ini sebesar 75. Jadi dibagi dengan harga awal. Ini skenario 1, skenario 2, skenario 3. Masing-masing return-nya, holding period return untuk skenario 1 adalah 2,78%, skenario 2 10%, dan skenario 3 adalah 17,78%. Tapi tiap skenario ini kan memiliki probabilitas ya. Yang pengembalian 85 harganya 850 0,2% probabilitasnya, yang 915 50% probabilitasnya, dan yang harganya menjadi 985 adalah 30%. Sehingga skenario ini pun kita kalikan dengan probabilitasnya. 20% dikali 2,78%, 50% dikali 10%, 30% dikali 17,78% atau 10,89%. Jadi expected return dari obligasi ini adalah 10,89%. Jadi lebih bagus mana daripada kalau deposito di bank 5%. Lebih bagus kita berinvestasi di sini. Ya. Berapa premi risikonya adalah 10,89 dikurang deposito bank. 5,89%. Jadi ini adalah high risk, high return, bahwa deposito ini bisa memberikan hasil lebih dibanding dengan obligasi ini bisa memberikan hasil lebih dengan premi risiko 5,89%. Jadi akhir tahun nilainya menjadi berapa? Ya simply ini kita kalikan sebagai bunga gitu ya. Nominalnya ditambahkan dengan bunganya. 10,89% dikali 27.000 ditambahkan dengan 27.000 sebagai nominalnya atau diperoleh 29.940. Nah, ini untuk terkait materi terkait dengan return obligasi investasi. Ini filenya nanti saya akan kirimkan di WhatsApp group ya. Oke. Nextnya di sini ada ringkasan sebetulnya mengenai definisi bank dan risiko gitu ya. Bank adalah instansi yang memiliki izin ya menerima dan menyalurkan pinjaman serta menerbitkan cek gitu ya. Risikonya ada potensi kerugian, risk event-nya adalah berupa terjadinya peristiwa yang mengakibatkan potensi kerugian.
Nah, ini beberapa kali sudah kita bahas mengenai systemic risk. Systemic risk berbeda dengan risiko sistematis ya, teman-teman. Jadi di ujian kemarin saya ketemu banyak itu risiko sistematis. Yang menjawab risiko sistematis itu sesuatu hal yang berbeda dengan risiko sistemik. Risiko sistemik itu kalau kegagalan suatu bank dapat menimbulkan dampak kehancuran perekonomian secara besar-besaran. Yaitu sistemik. Nah, risikonya itu sendiri ada loss, ada eventnya. Ada loss-nya, ini adalah kerugiannya. Kita tidak pelajari, ada eventnya. Ada potensi kerugiannya dari mana? Inilah kita mengacu pada sudah diatur oleh Basel 1, Basel 2 maupun ada juga diatur di internal di Indonesia dengan peraturan Bank Indonesia. Jadi Basel 1 hanya mengukur risiko kredit dan risiko pasar sesudah di amandemen tahun 96. Sedangkan di Basel 2 sudah mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya. PBI, Peraturan Bank Indonesia, jelas menyebutkan 8 risiko yang diukur, termasuk pembahasan minggu lalu ya mengenai risiko reputasi. Nah, bentuk regulasinya sebetulnya seperti apa? Bahwa bank itu tidak bebas menentukan tingkat modalnya sendiri. Ya. Jadi modalnya itu dulu di Basel 1 ditetapkan sebesar 8%. Yaitu untuk setiap aktiva tertimbang menurut risiko ya diperlukan modal 1 atau sehingga diperoleh angka 8%. Tapi di Basel 2 ini sudah diperhitungkan dengan cara-cara masing-masing. Ya, ada risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan metodenya sudah tidak standar tapi berdasarkan risiko yang dihadapi masing-masing bank. Pada akhirnya adalah untuk menentukan ini, rasio kecukupan modal. Bahasa Indonesia adalah KPMM, kebijakan penyediaan modal minimum. Secara bahasa Inggrisnya adalah CAR, Capital Adequacy Ratio. Ya, ini jadi kebutuhan modal minimum bank. Nah, kenapa bank perlu diatur modalnya? Karena adanya systemic risk ya. Dipisu bisa oleh faktor-faktor likuiditas, solvabilitas, gejolak ekonomi, perkembangan pasar bank. Likuiditas, apakah bank itu mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo? Simpanan-simpanan dana masyarakat itu kan sebetulnya kewajiban bank. Solvabilitas itu mampu membayar untuk setiap klaim berkaitan dengan modal bank. Dan gejolak ekonomi, jadi misalnya gejolak eksternal, misalnya mulai dari bencana alam maupun dari perkembangan pasar. Pasar ini adalah pasar keuangan ya, teman-teman, jangan diaduk dengan pasar sektor real. Jadi waktu membahas kasus kemarin ada juga tuh yang membahas pasar pakaian. Jadi ini perkembangan regulasinya gitu ya. Awalnya sebelum Basel itu tanpa acuan modal, tingkat modal. Ya, tidak dikaitkan dengan risiko bank. Sesudah adanya aturan Basel, maka ada risk-based capital. Jadi modal itu berdasarkan risiko yang diambil. Basel 1 hanya minimum CAR 8%. Lalu di perkembangan sampai Basel 2 ini sudah memasukkan risiko selain risiko kredit, risiko pasar operasional. Nah, ini Basel 1 hanya menggunakan pendekatan one single size fits all. Ini lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank. Implementasinya Basel 2 menjadi tanggung jawab regulator nasional di tiap negara. Ini risiko pasar, nanti penjelasan risiko pasar, penjelasan risiko kredit dan risiko operasional, risiko lain-lainnya ya, mulai dari risiko bisnis, strategik, dan reputasi. Dampak risikonya apa? Adalah kerugian, kehilangan dividen, gitu ya. Dampak kepada karyawan, dampak kepada nasabah. Pada nasabah apa? Antara lain penurunan kualitas layanan yang akan kita bahas juga hari ini.
Nah, Bank Sentral Indonesia itu sudah menetapkan API sebetulnya, arsitektur perbankan Indonesia ya, itu untuk menggambarkan arah kebijakan kerangka dari industri perbankan 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, ini kenapa bank itu perlu diatur khusus? Karena adanya risiko sistemik dan bank itu highly geared. Highly geared itu berarti hutangnya itu besar. Dana nasabah yang disimpan itu dibagi dengan modal sendiri itu besar. Jadi jumlah hutang jauh lebih besar dari modalnya. Bank itu juga modalnya terbatas untuk menjaga solvabilitas dan juga untuk menjaga stabilitas keuangan dan moneter. Lalu dengan adanya liberalisasi perbankan itu tahun 90-an itulah liberalisasi jadi bebas gitu dengan modal sendiri, pihak swasta pun bebas dengan tingkat modal tertentu untuk membuka bank, sehingga kompetisi akan meningkat, inovasi produk meningkat, dan bank akan lebih berani mengambil risiko yang lebih besar. Oke, next kita masuk ke fokus pelayanan prima, topik pelayanan prima. Pelayanan prima itu adalah salah satu dampak yang diperlukan gitu ya dalam pelayanan kepada customer, kepada pelanggan, karena bank ini mengandalkan adalah tingkat kepercayaan. Jadi pelayanan prima itu harus sesuai standar, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Diharapkan dengan pelayanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, tapi melampaui secara kontrol dan berkesinambungan. Sasarannya adalah loyalitas dari customer. Jadi bukan saja kepuasan, tapi loyalitas. Pelanggan itu, customer, biasanya melakukan penilaian terhadap pelayanan itu dari dua dimensi. Satu prosedur, kedua pribadi. Yaitu bagaimana sistem prosedur yang sudah digunakan bank itu apakah sudah tertata. Lalu ada dimensi pribadi, bagaimana bank itu berinteraksi dengan customer-nya. Sikap, perilaku, dan kemampuan. Ya, jadi di perusahaan jasa itu penampilan itu perlu. Karena yang ditawarkan adalah jasa. Pertama, penampilan fisiknya harus prima, delivery produknya itu, jasanya itu harus prima, kompetensi pegawainya harus prima, disiplin dan produktivitas hasil kerjanya juga harus prima. Fisiknya seperti apa? Mulai dari teman-teman sering lihat lah ya, mungkin di bank itu bahwa mulai dari tata rambut, pakaian, make up, buku, semuanya, cara senyum, berjalan itu semuanya sebetulnya sudah ada standarnya. Lalu kemampuannya juga bahwa orang-orangnya kompeten untuk menjawab pertanyaan atau memenuhi kebutuhan perbankan pelanggan gitu ya. Sebenarnya apa saja dimensi dari pelayanan itu adalah tangible, hal-hal yang bisa dilihat secara fisik, mulai dari penampilan, peralatan gitu ya, fasilitas fisik, peralatan komunikasi, gedung, dan sebagainya. Reliable, bisa diandalkan, ya, responsif, cepat tanggap, kompetens, bahwa orang-orangnya kompeten, memiliki kemampuan, dan courtesy, sopan santun dalam pelayanan. Lalu ada kredibilitas, derajat kepercayaan kita, security, menimbulkan rasa aman, accessibility, mudah diakses, komunikasi, jadi menginformasikan hal yang diperlukan oleh pelanggan, dan pengertian, berusaha memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi penting kenapa pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang, persaingan semakin tajam, pemahaman yang semakin baik terhadap customer, dan pelayanan pelanggan prima juga memiliki nilai ekonomis. Indikatornya adalah kesederhanaan dan kejelasan dan kepastian. Kesederhanaan prosedur, kesederhanaan persyaratan, dan kepastian hak dan kewajiban. Unit dan pejabat yang bertanggung jawab, persyaratan teknis, jadwal, waktu, tarif, dan
adanya petugas yang menerima keluhan masyarakat. Lalu keamanan, keterbukaan, dan adanya terbuka. Jadi informasinya itu disampaikan dalam bentuk-bentuk media. Efisien, ya. Mekanisme dan prosedurnya jelas, memiliki flow yang jelas dengan unit kerja yang bisa melayani dengan kewenangan dan kemampuan dan profesional, ekonomis, jadi sesuai kemampuan masyarakat, dan adil. Tepat waktu, bersih, gitu ya. Tersedia tempat sampah yang tertutup dan sebagainya. Aspek-aspek fisik ini berkaitan dengan aspek-aspek fisik. Dan lalu kinerja. Jadi kepuasan pelanggan adalah respons emosional yang menyenangkan pelanggan berdasarkan penilaiannya terhadap apa yang diterima, dirasakan dibandingkan dengan harapan. Pelanggan adalah mercusuar usaha. Faktor penentu kepuasan pelanggan adalah attitude, perilaku, dan sistem dan teknologi. Ya, ini akan memberikan image positif dan memberikan kepuasan dan kontinuitas dengan harapan menjadi loyal. Bagaimana mengelolanya adalah customer focus, partnership, melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, evaluasi, dan tindak lanjut. Jadi excellent performance itu excellent service, excellent system, information quality. Nah, ini ukuran-ukurannya. Kepuasan pelanggan adalah kenyamanan, mudah untuk dikontak, adanya hasil, adanya lingkungan, staf, dan prosedur. Ini adalah informasinya siap, jasanya ini tersedia saat dibutuhkan, itu, dan kenyamanan, ya, lokasi kenyamanan. Itu untuk aspek convenience, kenyamanan. Dari aspek result atau hasil adalah efisiensi dari treatment atau servisnya, reliability, rentang jasa yang ditawarkan, waktu yang diperlukan, dan nilai atau value dari hasil itu. Lingkungannya adalah lingkungannya menarik, memiliki signage, tanda penanda gitu ya, memiliki fasilitas yang untuk koneksi dengan pelanggan, mulai dari phone, telepon, email, fax, dan lain-lain. Stafnya ini memiliki pemahaman terhadap kebutuhan nasabah, kompeten, bersedia untuk memenuhi kebutuhan nasabah, dan cerdas gitu ya. Cerdas dan courteous. Courteous itu bersikap untuk melayani. Lalu prosedurnya easy, mudah, dan nyaman, cepat, ya, durasi prosesnya itu cepat, responsif, dan menyampaikan informasi mengenai progres. Itu adalah ukuran-ukuran pelanggan, kepuasan pelanggan, rekan-rekan. Jadi sekian saja untuk topik hari ini ya, kita sudah membahas dua hal. Nanti untuk materi silahkan di-download. Untuk sudah saya koreksi, tadi ada yang rumus-rumusan sebelumnya salah. Sudah saya koreksi dan tolong di-download ulang dari si akad, dan untuk Excel akan saya sampaikan di WhatsApp group. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.